Setiap tanggal 23 Juli, masyarakat Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Perayaan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap hak anak yang kerap terabaikan. Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana pada masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak juga rentan terhadap paparan virus dan juga rentan kehilangan hak belajar dan juga bermain mereka ya, karena mereka harus menjalani masa isolasi di rumah. Lantas bagaimana negara dan juga masyarakat mengambil peran melindungi hak-hak anak agar Indonesia bisa maju? Kita akan membahasnya bersama Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Selamat pagi Bang Aris. Selamat pagi pendengar Dai TV. Selamat pagi. Bang, kita lihat semangat sekali Bang Aris ini. Bang Aris, kita lihat Iya, Hari Anak Nasional soalnya. mantap. Bang, ini kita lihat kasus COVID yang menjerat anak-anak ini, datanya terakhir 19 Juli 2020 ada kurang lebih 7.000 anak. Bagaimana kemudian kita masyarakat melindungi dan juga pemerintah melindungi anak-anak ini, anak-anak kita, agar kita tidak mengalami lost generation? Karena semakin banyak nanti kalau misalnya anak yang terpapar, kesehatannya semakin buruk dan akhirnya impact juga ya terhadap prestasi yang mereka raih nanti. Bagaimana Bang? Ya, jadi berangkat dari tema Hari Anak Nasional tahun 2020, ada dua kata yang sangat penting dan bermakna ya untuk membangun Indonesia di masa depan. Ada kata anak terlindungi, Indonesia maju. Lalu kalau kita balik, kita mulai dari Indonesia maju, itu berarti harus kita pastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, segala bentuk penelantaran, perbudakan seks, perdagangan anak, penganiayaan dan penelantaran, bahkan diskriminasi. Jadi kalau kita cita-cita Indonesia maju, maka anak harus terbebas dan terlindungi dari segala bentuk apa yang saya sampaikan itu. Jadi makna Hari Anak Nasional dengan tema mengusung dua kata anak terlindungi, Indonesia maju, itu harus kita maknai bahwa itu adalah permintaan anak Indonesia. Kalau Indonesia di masa depan tidak kehilangan generasi, maka anak-anak yang saat ini berada di hadapan kita, sekalipun menghadapi virus corona, maka anak harus terlindungi. Walaupun anak dalam kebijakan PSBB, stay at home, tinggal di rumah, sekolah di rumah, disitulah kesempatan kita memberikan perlindungan bagi anak-anak kalau kita bercita-cita Indonesia di masa depan akan maju. Jadi makna ini yang harus kita pahami, sebuah permintaan anak-anak Indonesia. Kalian orang-orang dewasa, para orang tua, para pengambil keputusan, lindungi dong kami kalau kamu punya cita-cita untuk kami menjadi generasi penerus supaya Indonesia tidak kehilangan generasi. Begitu. Nah, tapi faktanya bahwa di masa COVID-19 angka kekerasan terus terjadi karena pola pengasuhan yang kita belum bisa rubah dari yang lama menjadi yang baru. Misalnya apa? Pola pengasuhan sebelum COVID-19 lebih pendekatannya adalah otoritas orang dewasa, tetapi sekarang dengan anak stay at home, maka rumah harus terus-menerus bersahabat dengan anak. Jadi pola pengasuhan lama menjadi pola pengasuhan yang baru. Kalau kita mau mengusung tema Hari Anak Nasional 2020, di mana anak terlindungi, disitulah Indonesia akan merdeka seutuhnya dan maju, begitu. Iya, tadi Bang Aris bilang katanya pola pengasuhan. Bagaimana juga dengan persoalan pendidikan kita, karena kan banyak guru dan orang tua yang gagap terhadap teknologi. Sementara kalau gurunya gagap, kalau orang tuanya gagap, bagaimana mereka bisa mendampingi anak-anak yang belajar di rumah? Karena kita tahu selama PSBB mereka masih harus di rumah, dan ini kita tidak tahu sampai kapan COVID berlangsung dan sekolah masih belum bisa diaktifkan. Nah, ini bagaimana pandangan Bang Aris? Iya, jadi Komnas Perlindungan Anak selalu meletakkan sekolah itu di mana saja. Itu kuncinya ya. Sekolah itu tidak harus di ruang tertutup, tidak harus di ruang terbuka, tetapi prinsip dasarnya adalah merdeka belajar itu adalah di mana ada sekolah ya. Bisa di pinggir laut, bisa di pinggir danau, di rumah, dimanapun. Jadi prinsip dasar sekolah itu di mana saja boleh. Nah, kalau kita mau menghadapi serangan virus corona di mana vaksin anti corona itu belum ada di Indonesia, maka sekolah tatap muka itu harus betul-betul dijalankan, tidak diberlakukan pada masa sekarang. Karena apa? Itu jangan sampai kita eksperimen terhadap
anak-anak yang kita menentukan di mana jalur hijau, oranye dan sebagainya. Jadi saya kira sekali lagi prinsip dasarnya adalah sekolah di mana ada. Oleh karena itu, karena kebijakan PSBB untuk menghadapi virus corona, maka tatap muka, sekolah tatap muka saya kira harus ditiadakan lebih dulu. Tetapi ada stimulus dari pemerintah untuk biaya-biaya daring karena dia sekolah di dalam sekolah di rumah. Nah, itu stimulus yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya. Itu harus dilakukan. Nah, sangat kecewa kan kita sebenarnya pada hari ini kita mendengar berita justru industri rokok itu minta dari pemerintah untuk disubsidi. Sementara stimulus untuk anak belajar di rumah sebagai hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak dipikirkan oleh pemerintah. Itu tidak adil. Nah, itulah yang mau saya katakan untuk berangkat dari tema anak nasional itu, kita jangan main-main dengan gerakan perlindungan anak. Begitu, harus memastikan betul bahwa anak Indonesia sebagai generasi penerus gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, harus ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah juga ya supaya nanti masyarakat, orang tua, anak-anak juga bisa mendapatkan hak pendidikannya. Terlebih untuk sekarang kan masih opsinya adalah pembelajaran jarak jauh. Betul. Begitu ya Bang Aris. Bang Aris, kemudian begini Bang Aris, apa yang bisa dilakukan masyarakat, lingkungan gitu untuk bisa kita sama-sama memperbaiki dan mendukung gerakan atau harapan anak-anak supaya mereka terlindungi. Karena banyak masyarakat mungkin yang sekarang masih takut melaporkan kasus kekerasan di sekitar mereka. Kemudian juga pelanggaran hak-hak anak di sekitar mereka. Bagaimana kita mendorong ini supaya masyarakat akhirnya memberikan laporan? Karena ketika ada laporan, kita tahu pasti akan nanti ada penindakan, begitu Bang? Ya, saya kira sudah saatnya dengan sekali lagi saya tetap mengusung tema Hari Anak Nasional itu, kita harus berani mengubah pola paradigma pola pengasuhan kita yang lama menjadi yang baru, ya, yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Saya kira sepanjang anak dalam menghadapi virus corona tinggal di rumah, disitulah kita mengubah pendekatan kita atau pola pengasuhan kita. Lalu yang kedua, membangun gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau berbasis kampung. Masing-masing kampung, warga masyarakatnya menjaga anak-anaknya. Anakmu adalah anakku, cucuku adalah cucumu, sehingga apa yang terjadi di kampung itu adalah tanggung jawab warga masyarakat di kampung itu. Jadi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis kampung itu harus dilakukan di masa COVID-19. Jadi bersamaan dengan Hari Anak Nasional, kedekatan anak, ciptakan rumah yang terus beribadah, ciptakan rumah yang bersahabat dan ramah anak supaya ketahanan keluarga itu menjadi kokoh, gitu ya. Kedekatan itu penting. Jadi harus mengubah paradigma yang lama menjadi yang baru, yang biasa menjadi yang luar biasa. Saya kira itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak dalam kerangka kalau kita mau mendorong Indonesia maju, kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik, begitu. Iya, Bang Aris, di Hari Anak Nasional ini, apa yang Komnas Nasional Perlindungan Anak lakukan atau targetkan untuk diselesaikan persoalan anak-anak terkait masalah hak tadi juga, dan kemarin kita juga telah mendengar ya dari Halo Indonesia bahwa kekerasan anak masih terjadi. Nah, ini apa yang Komnas Perlindungan sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak yang akan dilakukan ke depannya? Jadi saya kira berangkat dari Hari Anak Nasional sekarang, mari kita bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, mulai dari lingkungan terdekat kita, rumah kita, lingkungan sosial anak, dan melibatkan semua peran serta masyarakat, dan mengabulkan permintaan anak supaya terlindungi dan terbebas dari kekerasan itu. Jadi sekarang ini sudah saatnya kita bahu-membahu dari kampung ke kampung, dari masyarakat ke masyarakat, dari pegiat perlindungan anak, memutus mata rantai kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual. Saya kira pesan moral ini harus dilakukan dan bersepakat kita mengkampanyekan agar anak-anak bisa terlindungi, Indonesia maju. Baik. Bang Aris Mardika Sirait, Ketua Komisi Perlindungan Anak, terima kasih sudah berbagi informasi di Indonesia. Baik, terima kasih. Baik. Ya, bersama saja kita akan berbincang tentang cerita anak-anak Indonesia yang terus mengasah kreativitas selama pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.